Hasil audit investigasi BPK yang diserahkan kepada DPR hari Senin sebetulnya bukan hal yang benar-benar baru. Umumnya memancing pertanyaan publik soal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ini mengacu pada sejumlah peraturan yang diduga diatur sedemikian rupa sehingga bisa menyelamatkan Bank Senturi. Contohnya adalah soal permohonan fasilitas pendanaan jangka pendek yang diajukan Bank Senturi pada Bank Indonesia hingga 2 kali. Permintaan yang diduga berbau desakan hingga 2 kali itu jelas-jelas bertentangan dengan peraturan yang mensyaratkan rasio kecukupan modal sebuah bank harus 8%, sementara rasio kecukupan modal Bank Senturi saat itu hanya 2,35%. Namun entah berkaitan atau tidak, peraturan itu tiba-tiba berubah seminggu kemudian menjadi syarat KAR minimal berstatus positif. Bank Senturi pun menikmati guyuran uang 689 miliar rupiah. Kemudian pada 21 November 2008, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memasukkan Bank Senturi sebagai bank dengan kategori gagal yang berdampak sistemik dan berindikasi akan merusak psikologis pasar. Lagi-lagi keputusan itu memancing reaksi keras. Jadi yang menimbulkan pertanyaan adalah mengapa untuk Bank Senturi ini kok seperti banyak sekali belas kasihan dari BI. Itu tentu menjadi pertanyaan dan itu harusnya nanti masuk di dalam temuan dari BPK di dalam audit. Audit BPK juga menemukan penggelapan hasil penjualan surat-surat berharga Bank Senturi senilai 7 juta dolar Amerika atau sekitar 70 miliar rupiah dan adanya sejumlah transaksi fiktif senilai 1,3 triliun rupiah. Namun tentu saja Bank Indonesia bersikeras sudah merasa mengawasi Bank Senturi dengan benar dan maksimal, termasuk menyelamatkan dampak sistemik yang akan muncul jika likuidasi dilakukan. Menurut pemerintah, ada 23 bank lain yang dikabarkan akan ikut terseret dan kolaps jika Bank Senturi tidak diselamatkan. Tapi yang kedua juga ada, kalau seandainya seperti tadi saya bilang, kepercayaan turun, kemudian masyarakat melakukan penarikan ya. Ini masalah likuiditas ya, masalah likuiditas yang bisa mengakibatkan penarikan yang besar-besaran ya kepada bank ini. Itu juga bisa kita masukkan ke dalam pengawasan khusus. Apapun argumentasi Bank Indonesia, pemerintah maupun pengamat terhadap persoalan ini, maka sekaranglah saatnya mengembalikan kepercayaan publik dengan memperlakukan temuan BPK ini secara transparan dan sebenar-benarnya. Tim Liputan RCTI melaporkan.